integral dari aku sendiri ya. Nah, di sini, bentar. Nanti di soal nomor satu, itu di poin satu itu bakalan aku jadiin kuis ya. Nanti siapa yang bisa jawab bakalan ada hadiahnya dari Chen. Oke, bentar. Nah, kita nomor satu. Nah, jadi di sini ada dua pertanyaan ya. Nah, yang pertama itu pecahkan persamaan difference di bawah ini. Dan yang kedua itu periksa jawaban Anda menggunakan T sama dengan nol dan T sama dengan satu. Jadi yang pertama itu titik satu itu YT sama dengan 6 YT, 6 YT. Nah, seperti yang aku bilang di SG sebelumnya, itu kalau misalnya ada persamaan difference, itu kita ubah dulu nih ke bentuk general formnya. Di soal ini kan belum sesuai ya sama general formnya. Jadi kita ubah dulu sebelum kita cari solusinya atau persamaan dari definite solusinya itu gimana gitu. Jadi si YT ini kita ubah jadi general form. General- Nah, di general form itu si YT plus 1 itu sama dengan YT plus B. Nah, di sini kan bentar. Hmm, satu. Nah, di sini kan dapat kita ketahui harus A itu sama dengan 6 dan B sama dengan 0. Sini general formnya itu plus 1 plus 0. Jadi plus 0 nggak usah kita bikin. Nah, ini general formnya. Terus kalau udah eh, di formnya gimana? Nah, kita cari nih solusinya. Terus buat solusi itu kan ada dua ya, ada general solution sama definite solution. Tapi kalau di soal nggak diketahui nih, disuruh cari pakai definite atau pakai general solution, aku saran pakai definite aja. Nah, kenapa? Karena kalau kalian makainya general solution, itu kalian bakalan nyarinya itu lebih panjang lagi gitu. Sedangkan kalau pakai definite solution, itu bisa dibilang lebih singkat dan lebih mudah dipahami gitu. Coba ya aku bikin cari solusinya pakai definite solution. Definite solution. Nah, bentuk dari definite solution ini itu sih sama dengan apa kali ya yebar dan yebar. Yebar di sini itu artinya steady state. Terus si yebar itu sama dengan B minus A. Nah, berarti si X sama dengan tadi A-nya kan 6 ya. Y dikali Y0 dikurang Y bar. Nah, Y barnya berapa? Jadi si Y bar sama dengan B, B-nya itu 0, bagi kurang A, A-nya itu tadi 6. Jadi bakalan, sehingga di sini 6 YT Y, dikali Y0 dikurang 0, ditambah. Sehingga si YT itu sama dengan 6T dikali N. Ini persamaan diferensial buat jawaban nomor A.
Bentar. Iya. Terus yang B, periksa jawaban Anda menggunakan T sama dengan nol dari sama dengan B, ketika T sama dengan nol. Berarti kalau ketika T-nya sama dengan nol, pasti eh, apa si YT itu si Y0 itu sama bakalan sama sama dengan Y0 gitu. Jadi si YT sama dengan nanti Y0. Nah, karena T-nya nol, berarti si Y0 sama 6 nol itu Y0. Jadi Y sama dengan 6 pangkat 0 kan 1 ya. Jadi 1 dikali Y0 atau Y sama dengan Y0. Jika di sini dapat kita buktikan bahwa persamaan diferensi kita ini itu bisa dikatakan benar gitu. Terus yang kedua dengan T sama dengan 1. Berarti ini T sama dengan 6. Berarti Y 0. Jadi T-nya kita ganti 1 sama dengan 6 pangkat 1 itu berarti 6 dikali Y0. Ini maksudnya apa? Jadi si Y1 sama dengan 6Y0 itu ketika waktunya atau periodenya itu bertambah sebesar 1, maka si nilai Y1 itu akan sebesar 6 kali dari Y0 gitu. Itu cara interpretasinya. Kalau misalnya nanti jika di soal itu ditanyakan interpretasinya gimana. Satu, ada pertanyaan dulu. Apa aman? Aman, Kak. Siap. Kita lanjut ke 1.1.2. B, YT sama dengan 1/8 YT minus 1. YT sama dengan itu 1/8, 1/8, 8 YT minus 1. Nah, pertama kita ubah ke bentuk umumnya. Jadi dalam berarti di sini itu si YT 1 sama dengan 1. Jadi ini berhubung dari eh, pertanyaan tersebut. Nah, kita cari nih solusinya gimana. Kita pakai definite solution. Definite definite solution. Nah, tadi kan di general form itu bisa kita ketahui kalau A itu sama dengan 1/8 dan B sama dengan 0. Jadi di definite solution itu T sama dengan bentuknya itu kan T dikali Y0 kurang Y bar ditambah Y bar. Kemudian itu si Y bar sama dengan 1 minus. Jadi Y bar sama dengan B-nya 0 per 1 kurang 1/8. Nah, ini hasilnya pasti akan 0. Nah, sehingga si DT itu kan A-nya tadi 1/8 pangkat T dikali Y0, Y-barnya itu 0 ditambah 0. Sehingga si T itu sama dengan hmm, itu YT sama dengan 1/8 KT dikali Y. Ini buat definite solution. Ini yang jawaban nomor A. Ini persamaan diferensial. Persamaan. Nah, eh,
Terus misalnya nih, kalau misalnya nanti ditanya general solutionnya gimana, coba kita bikin juga sih general solutionnya. General solution. Ini sebagai contohnya kalau misalnya nanti ditanya suruh nyari pakai general solution bukan si definite solution. Nah, kita kan udah belajar ya bentuk dari general solution itu. Kita ganti warna deh. Bentuk dari general solution titik sama dengan a pangkat nol dikali nol itu ditambah b kali satu minus a pangkat satu minus a pangkat ini jika a-nya itu tidak sama dengan satu. Terus yang itu titik itu sama dengan b nol ditambah b ditambah bentar, tambah b ini jika a itu sama dengan satu. Kan di umumnya itu si a sama dengan 1/8 ya. Nah, 1/8 itu berarti a tidak sama dengan satu. Sehingga kita bakalan menggunakan rumus general solution yang pertama. Jadi dt itu sama dengan a-nya tadi 1/8, 1/8 pangkat dikali nol ditambah dari 1 minus hanya 1/8 pangkat per 1 minus 1 per bentar. Ini bukan pakai T, ini 1 minus A aja. Ini berarti si T sama dengan 8 pangkat dikali 0 ditambah dikali 1 minus 1/8 pangkat T per 1 minus 1/8. Nah, ini beberapa itu hasilnya pasti akan nol. Jadi sama dengan 1/8 dikali nol. Ini kan hasilnya definite, definite sama dengan general. Nah, eh, ini kan karena B-nya itu sama dengan nol, jadi kelihatannya gampang ya, nggak terlalu panjang. Nanti kalau misalnya ada si B itu ada angkanya atau ada nilainya, itu kalian bakalan cari mungkin bakalan lebih panjang dari ini gitu. Jadi nanti kalau misalnya nggak disuruh nih buat nyari solusinya pakai general atau definite, jadi kalian pakai definite aja gitu, biar lebih simpel dan juga lebih cepat, bakalan hemat waktu juga. Terus kita uji nih eh yang B-nya, uji dengan T sama dengan nol dan T sama dengan 1. Jika T sama dengan nol itu berarti ya, 0 sama dengan 8 pangkat nol kali ini nol. Ini kan hasilnya 1 ya. Jadi sama dengan ini nol. Ini berarti membuktikan bahwa persembahan kita itu sudah benar gitu. Terus ketika T sama dengan 1, berarti T1 sama dengan 1/8 pangkat 1 dikali D nol. Jadi D1 sama dengan 1/8 D nol. Nah, ini prosesnya gimana? Jadi ketika periodenya itu bertambah sebesar 1, maka si nilai Y, maka si nilai Y1 itu 1/8 kali lebih kecil dari Y0 gitu. Jadi kalau misalnya nih menjadi Y2, jadi ini bakalan eh jadi bentar, coba kita hitung dulu. Kalau misalnya ini jadi T sama dengan 2, bentar. Kalau misalnya T sama dengan 2, berarti Y2 sama dengan Y 1/8 pangkat 2. 1/8 pangkat 2 dikali Y. Nah, berarti 2.
sama dengan berarti ini satu satu per 60. Nah, jadi semakin bertambah periodenya, itu si nilai Y itu bakalan makin menjadi kecil gitu. Bakalan lebih kecil lagi. Itu buat tapi nanti kalian nggak usah nyari T sama 2 aja. Yang disuruh, yang disuruh di soal aja yang dicari itu T sama dengan 0 dan juga T sama dengan 1. Yang nomor 2 aman. Apa ada yang mau ditanyakan nggak? Aman, Kak. Aman, Kak. Oke, kita lanjut ke nomor 1.3. Nah, tadi seperti yang bilang, itu yang nomor 1.3 itu aku jadikan kuis. Soalnya yang ini, kalian ngerjainnya pakai general solution, bukan definite solution. Coba aku kasih waktu sekitar 5 menit paling lama deh. Atau ada yang udah coba nyari? Aku tunggu sampai 7.34 ya. Nah, ini buat rumus general solution. Kalau udah ada yang nemu hasilnya, langsung eh, ngomong aja ya, atau langsung chat aja.
Ada yang bisa, ada yang bisa. Ada yang mau nyoba nggak? Udah nemu hasilnya? Apa gimana? Ada yang mau coba kuis ya nggak teman-teman? Lumayan dapat GoPay yang menang, yang benar. Ayo sayang, sayang nggak salah sayang. Sayang kalau kuisnya terbuang percuma. Aku hitung sampai 10 ya. Kalau nggak ada berarti kuisnya hangus. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke, yang ini eh, kita bikin dulu 0,5 yaitu minus 1, 0,5 YT minus 1 ditambah 17. Dan sudah. Di step pertama, itu kita ubah dulu ke bentuk pinjamnya. Jadi si general form itu berarti si YT plus 1 sama dengan 0,5 YT. 0,5 YT plus 17. Nah, dari sini itu bisa kita ketahui kalau A itu sama dengan 0, dan B itu sama dengan 17. Terus kita bikin general solutionnya. General solution. Bentuknya gimana? Karena ini A-nya tidak sama dengan 1, jadi kita pakai rumus general solution yang pertama. Yaitu si YT sama dengan A pangkat T dikali nol ditambah B dikali 1 minus A pangkat T per 1 T. A-nya tadi 0,5 pangkat T dikali nol ditambah B-nya itu 17 dikali 1 dikurang 0,5 pangkat T per 1 minus 0,5 T sama dengan 0 pangkat T nol tambah 17 kali 1 minus 0,5 pangkat T. 1 dikurang 0,5 itu 0,5. Terus T sama dengan 0,5 pangkat T dikali nol tambah 17 dikali 1 minus 0,5 pangkat T. 0, terus sama dengan 0,5 pangkat T dikali 0. Yang 17 sama 0,5 ini bisa kita bagi ya. Jadi 17 dibagi 0,5. Bentar, 17 dibagi 0,5 itu 34 dikali 1 minus 0,5 pangkat T. Jadi DT sama dengan 0,5 pangkat T dikali 0 ditambah. Ini kita kalikan ke berarti bentar.
Berarti si YT sama dengan 0,5 pangkat T. Jadi 0 ditambah 34 dikurang 3 dikali 0,5 pangkat T. Ini bisa kita ubah. Jadi YT sama dengan 0,5 pangkat T dikali ya 0 dikurang 34 dikali 0,5 pangkat ditambah 4. Jadi si itu sama dengan, nah yang ini yang 0,5 itu bisa kita keluarkan dulu 0,5, bentar, 0,5 pangkat T dikali ya, 0 dikurang 3. Nah ini kan sama ya 0,5 T, 0,5 pangkat T dikali Y0 dikurang 34 itu sama kayak 0,5 T Y0 dikurang 34 dikali 0,5 pangkat T plus 34. Nah, ini itu tadi kalau misalnya tadi ada yang lagi nyari general solution, kalau hasilnya sama berarti benar ya general solutionnya. Nah, kalau definite yang beda, oh, terus kalau definite itu kan bentuknya sama dengan A pangkat T dan ditambah terus simpan ya dengan satu tadi itu 17. Jadi A-nya 0,5. Berarti bagi 0, sehingga ini dengan hanya kita ganti pasti kan oh, barnya y barnya kita ganti 30 ditambah lalu pasnya ya antara general dan definite. Tapi si definite solution itu kalian bakalan nyarinya itu lebih simpel gitu, bakalan lebih singkat general. Nah kalian bakalan cari itu semuanya ini. Sedangkan definite kalian cuma mungkin 2 sampai 3 step doang udah nemu solusinya gimana. Itu nomor satu. Nah, sebelum kita lanjut ke nomor 2, ada yang mau ditanyakan dulu terkait nomor satu? Aman? Aman, Kak. Kita lanjut ke nomor 2. Eh, jika sebuah pasar memiliki fungsi permintaan itu sama dengan 180 dikurang 0,75 PT dan fungsi penawarannya itu minus 30 ditambah 0,3 PT minus 1 dan P0 itu sama dengan 220. Tentukan yang pertama harga pasar dari PT di beragam periode dan yang B tentukan keseimbangan harganya atau price equilibrium. Nah, pertama kita bikin persamaannya itu diketahui si Q sama dengan 100 dikurang dikurang 0, PT terus titik satu itu minus 0,3 satu dan Q sama dengan 20. Tentukan harga pasar dan keseimbangan harganya. Nah, berarti ini kita cari equilibrium dulu. Kui equilibrium itu kan
di D, T, S, T. Berarti ini 100 dikurang 5 T, T sebenarnya minus 3 ditambah 3 T, T minus, berarti ini minus, bentar, ini berarti minus 0,7 sama dengan minus dikurang 1 tambah 0,3 T, T minus 2. Terus minus 0,7 T sama dengan minus 30 dikurang 180 itu minus 210 ditambah 0,3 P, T minus 1. Nah, ini kita kalikan negatif dulu ya. Jadi 0,3 P dengan ini berarti dikurang 0,3 P, T minus 1. Berarti P dengan 210 dikurang 0,3 P, T minus 1. Berarti 0,5. Bentar. Terus 0,3 dibagi 0,75 ini berarti minus 0,4 minus 1. Price equilibrium ya di tahun T. Nah, karena udah ketemu nih si price-nya, price equilibrium, ini kan belum bentuk belum bentuk umum dari si persamaan difference. Nah, kita ubah dulu ke persamaan difference-nya. A itu PT minus 1 sama dengan 1 dikurang 0. Nah, solusinya gimana? Kita pakai definite solution. Si definite solution berarti bentuknya kan PT sama dengan, tadi kan YT ya, YT sama dengan A pangkat T dikali Y0 dikurang Y bar ditambah Y bar. Nah, karena sini diketahuinya harga atau price, maka kita ubah jadi PT. Berarti PT sama dengan apa? Itu dikali 0 dikurang Y bar ditambah bar. Nah, dari sini itu bisa diketahui kalau sama dengan A sama dengan minus 0,4. Jadi itu dengan 120. Oh ya, tadi di soal itu si P0 sama dengan 220. Nah, nah, sama dengan 220. Terus P0 udah. Nah, P-barnya. P-barnya itu sama dengan itu minus A. B-nya itu 28. A-nya itu minus 0,41 minus 0,4. Jadi ini sama dengan 220 per 1 ditambah, bentar, 1 ditambah 0,4. Jadi sama dengan 280 dibagi 1,4 itu berarti sama, sama dengan 200.
Nah, kan udah ada nih angka-angkanya. A-nya 0, minus 0,4, B-nya 280, P0-nya 220, dan P-bar-nya itu 200. Jadi, kita masukin ke persamaan definisinya. Jadi, T sama dengan em, dikali P0-nya tadi 200. 220. P-bar-nya itu 200. Sama dengan minus 0,4. Berarti 220 dikurang 200 itu 20 kali 10 ditambah 200 tambah 200. Ini itu sama dari segi price-nya. Ya, apa? Harga pasar dari PT di perdagangan periode. Di perdagangan periode berarti ini kan udah ketemu ya samaan difference-nya. Equals samaan difference-nya. Setelah kita cari solusinya gimana. Difference. Terus kita disuruh buat eh, apa? Nyari harga pasar di beragam periode. Nah, kita anggap itu ada 3 periode ya. Misalnya di periode 0, T sama dengan 0. Jadi di T sama dengan 0, itu T-nya semua T itu kita ganti dengan 0. Berarti 0 sama dengan minus 0, 0 dikali 1. Terus, nah ini 20 ditambah 0 sama dengan minus 0,4 pangkat 0 itu kan minus 1 ya. Minus 1. Berarti masukin 0 sama dengan minus 20 ditambah 200 itu sama dengan 1. Nah, ini waktunya itu 0. Ketika waktunya itu 1, berarti sama dengan minus 0, pangkat 1, pangkat 1 dikali 1 ditambah 200. 1 sama dengan minus 0,4 dikali 20 itu berapa? 8 ya. Ya 8 minus 8 ditambah 200. Berarti itu sama ini 192. Nah, pertama itu 192. Terus agak ketika tanggal kedua berarti sama dengan minus 0,2 itu dikali berapa? Berarti harga paling kedua sama dengan minus 0,4 kuadrat itu berarti 0,16. 0,16 ini dikali 20 ditambah 200. Berarti harga paling kedua itu sama dengan 20 kali 0,16 200. Ini buat jawaban dari pertanyaannya Kak. Harga pasar dari PT di program periode. Tadi kita cari dulu nih equilibriumnya. Terus price equilibriumnya berapa? Ini. Terus habis ketemu price equilibriumnya, itu ke bentuknya, ke general ke general form-nya menjadi ini form atau ya, general form-nya.
Terus dari general form kita ubah, lalu kita cari solusinya pakai definite solution. Nah, sudah temu nih pemanfaatannya. Kita uji atau kita cari harga di setiap periode itu pada periode 0, 1, atau 2. Kalau misalnya nanti diminta sampai ke tahun ketiga, itu kalian cari sampai tahun ketiga gitu. Tapi cuma diminta 2 tahun doang, itu sampai T sama dengan 2 aja. Tapi kalau misalnya nanti nggak disuruh ya cari di berapa periode gitu. Kalian cari sama dengan 2 aja gitu. Terus yang B, tentukan keseimbangan harganya. Price equilibrium. Tadi si price equilibriumnya yang ini ya, PT sama dengan 280 dikurang 0,4 PT, berarti jadi dengan dikurang 0,4 kurang 0, PT berarti PT 1. Ini kita cari keseimbangannya di tahun pertama aja ya. Di tahun pertama berarti di B1 sama bentar, bentar. PT1. Oh iya benar. P eh, ketika T sama dengan 1, T1 sama dengan 80 0, P T1 kurang 1 sama dengan min 1, 1 kurang 1. Nanti sama dengan kurang. Tadi P0 80 0, dikali 100. Jadi si 1 sama dengan 200 dikurang 0,4 dikali 180 itu juga. Jadi P1 sama dengan nomor nomor 2 selesai. Mau ditanyakan dulu. Aman, aman. Aman, Kak. Aman, Kak. Oke. Hmm. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Jadi sebenarnya ya, yang nomor 3 ini tuh si persamaan difference orde 2 ya. Kalian tuh UTS-nya sampai orde 1 apa orde 2? Ini kalau nggak salah ini soal pas zaman aku deh. Jadi waktu itu UTS-nya sampai orde 2. Udah ada informasi dari dosen apa gimana? Kak, kalau di GCR kelas B itu sampai orde 1 doang. Sampai orde 1 doang ya? Berarti yang nomor 3 nggak usah dibahas dulu atau dibahas saja? Gimana menurut kalian? Dibahas Ini tuh boleh. orde 2. Oh, kalau untuk kelas sebelah kan nggak tahu ya, Kak. Soalnya katanya beda soalnya. Tiap dosen beda katanya. Oh, berarti Nggak jadi apa-apa, Kak. gimana? Mau dibahas? Bahas, bahas dulu aja, Kak. Nggak apa-apa. Oke. Oh, tapi aku tekanin lagi ya, ini tuh samaan difference orde 2. Jadi kalau misalnya kalian belum belajar nggak apa-apa, liatin dulu aja. Kalau misalnya udah belajar atau nanti keluar juga di UTS. Tapi pas aku lihat RPS kalian sih bakalan nggak keluar ya kalau di silabus sekarang. Nah, jadi
nomor 3 itu jika diasumsikan suatu negara itu memiliki fungsi YT sama dengan CT plus IT. Di mana CT sama dengan 25 tambah 0,7 YT minus 1 dan fungsi IT sama dengan 15 ditambah 0,1 dikali CT minus CT minus 1. Maka temukan time path dari YT dan bagaimana fungsi stabilitasnya dalam jangka panjang. Untuk gunakan pendekatan general, berarti kita bikin dulu si YT dengan ditambah si YT. Terus CT sebenarnya adalah 0,7. Terus IT investasi kan jelas 1 YT minus CT. Berarti ini misalnya adalah pendapatan suatu negara itu dipengaruhi oleh konsumsi dan investasinya. Yang konsumsinya itu dipengaruhi oleh si pendapatan tahun yang sebelumnya atau pada tahun lalu, dan si investasi itu dipengaruhi oleh konsumsi pada tahun sekarang dikurangi dengan konsumsi pada tahun sebelumnya. Terus bentar. Ini YT sama dengan CT plus IT. CT. Nah, ini pelajaran ya. Terus terus ada dan ada satu. Nah, buat CT minus 1 itu kan belum diketahui ya. Jadi cari dulu nih CT minus 1 itu berapa. Nah, jadi tar- jadi CT itu sama dengan eh 7 minus 1 dikurang. Nah, ini kan tadi si apa CT sama dengan 25 ditambah 0,7 YT minus 1. Karena kita mencari si konsumsi pada tahun sebelumnya, maka si time atau si T itu kita kurangi masing-masing dengan 1 gitu. Jadi hasilnya bakalan CT minus 1 sama dengan 25 ditambah 0,7 YT minus 1 minus 1. Jadi C minus 1 dengan 25 ditambah 0, minus 2. Ini nah, terus apalagi nih yang bisa kita cari dari yang telah diketahui ini. Kita udah tahu CT itu apa, udah tahu CT. Berarti cari dulu nih di IT-nya. Tak. Ini si, kan si IT itu dengan ditambah 0,1 dikali CT dikurangi T minus 1. Berarti sama 15 ditambah ini 0, ya 0,1 0,1 dikali CT. Jadi CT-nya itu 25 ditambah 0,1 CT minus satunya tadi 25 ditambah minus 2 berarti CT sama dengan
ditambah 0,1. Ini berarti 25 ditambah 0,7 Y 1 dikurangi dikurangi 0,7 Y minus 2. Benar enggak? Ya benar. Berarti si IT sama dengan tambah 0,1. Ini 25 habis. Terus ini dikali 0,7 YT minus 1. Ini 0,7 YT minus 2. Kita plus ditambah 0. Kita langsung kalikan aja. Jadi si 0,1 dikali 0,7 YT 1 0,1 dikali 0,7 YT minus 2. Berarti ini jadi 0,07 YT minus 1. Berarti ini dikurang 0,07 YT minus 2. Enggak. YT 15 tambah 0,2. Benar. Jadi ini kita setelah kita masukin si konsumsi tahun sekarang dan konsumsi tahun sebelumnya. Terus karena udah diketahui CT apa dan fungsi CT-nya bisa di fungsi si YT dan YT sama dengan CT. CT barengan fungsi posisinya tadi 25 tambah 0,7 minus bentar. So fungsinya ditambah 0,7 YT minus 1 itu fungsi investasinya yaitu 15 0,07 YT minus 1 dikurang 0, YT minus 2. Berarti YT sama dengan ditambah 0,7 YT itu ini berarti ditambah 15 ditambah ya, bentar. Ditambah ya 0,07 minus 1 dikurangi 0,07 minus 2. Berarti ini si YT sama dengan nah ini sama ya 0,7 YT minus 1 dengan 0,0. Maksudnya si si YT minus 1-nya. Jadi kita tambahkan berarti 2 tambah 15 tambah ini berarti 0,7 YT minus 1 ditambah 0,07 YT minus 1 itu 0,777 YT minus 1 dikurang 0,07 YT minus 2. Nah, terus di persamaan difference itu kan ada yang namanya orde ya. Karena di sini merupakan kita awalnya kan kita saya berapa karena karena belum ditentuin ini ordenya berapa atau kita belum bisa melihat ini tuh orde berapa. Jadi kita ubah dulu nih ordenya
di mana si T plus 2 itu masing-masing kita tambah 2. Kita tambah 2. Sehingga T plus 2 sebagai 25, 15, 20, T plus 1, karena minus 1 ditambah 2 itu plus 1 dikurangi 0. Bentar, bentar. T minus plus 1 dikurang 0,7. Nah, dari sini kan kita orde 2, persamaan difference orde 2. Sama seperti persamaan difference orde 1, itu ada yang namanya general form dan juga ada yang namanya general solution dan juga ada yang namanya definite solution. Jadi bentuk umum atau general form dari orde 2 atau general formnya itu si YT YT. Bentar, ini kita pecah. Oke, 2 sebenarnya ini 25 tambah 15, ini 40 tambah 1 dikurangi kurang itu 0,7. Nah, kalau bentuk umum dari persamaan differential 2 itu kita pindahin dulu nih semua yang YT, yang ada unsur YT-nya ke sebelah kiri. Jadi si YT plus 2 itu dikurangi 0,7 plus 1 tambah 0,7. Jadi ini jadi ini bentuk umum dari persamaan difference orde 2. Terus di persamaan difference orde 2 itu ada yang namanya sebut dan ini C. Ini general form. Jadi untuk menilai hal ini itu gunakan pendekatan general solution. Buat nyari solusinya itu pakai pendekatan. Nah, general solusinya itu gimana? Si general dari persamaan difference order 2 itu si saringan satu kali root 1 pangkat ditambah satu kali root 2 pangkatnya ditambah y bar, di mana itu sama dengan C 1 ditambah A1 ditambah A. Nah, tadi kan kita udah nemu nih A1-nya itu A1 dengan minus 0,77 minus 0,77 terus A2 itu sama dengan 0,7 dan si C itu sama dengan, nah berarti itu sama dengan C 1 ditambah minus 0,7 ditambah A2-nya 0, berarti dengan betapa 0,7 0,7
Berarti si Y bar itu dengan 124, nah ini buat. Nah, terus karena si Y barnya udah diketahui, kita bakalan cari urut urut atau R-nya. Jadi rumus si rootnya itu R root 1,2 atau root 1 root 2 itu sama dengan minus A 1 minus A1 di plus minus akar dari A1 kuadrat dikurang 4 A2 per 2. Nah, rumus ini itu kalau kalian nanya rumus ini itu dari mana, kalian bisa baca buku Hai yang persamaan diferensial dari 2. R1 itu sama dengan jadi minus A, berarti minus A1 berarti minus dikali minus 0,77 berarti positif minus dari minus 0,7 kuadrat dikurang dikali A2-nya itu 0,2 R1 itu sama dengan 0,7 plus minus dari 0,77 minus 0,77 kuadrat itu berarti 0,5929 ya dikurang 4 dikali 0,4 0,07 4 dikali 0, itu 0,280 per 2 berarti R1,2 itu sama dengan 0,7 itu plus minus dari ini berarti 0,319 akar 0,3129 per 2. Jadi R1,2 itu sama dengan 0,7 plus minus akar dari 3129 itu 0,59 2. Jadi 1,9 0,7 plus 0,5 per 2. Jadi hasilnya bentar. Hasilnya 0, ini buat R1, buat R2 itu sama dengan 0,77 0,559 bagi ini sama dengan 0,10. Ini R1, R2. Nah, karena R1 dan R2-nya udah ketemu dan nyebarnya juga udah ada tadi, berarti si general solution, si GT, itu sama dengan A1. A1 dikali 0,65 pangkat T, lupa. Terus ditambah A2 dikali 0,1055 ditambah tadi nyebarnya berapa? Nyebarnya 1,3 1,3 1,3 benar. Misalnya maka temukan ATM dari di ini itu merupakan kelas yang B. Bagaimana fungsi stabilitas dalam jangka panjang.
Nah, stabilitas saham itu bisa dikenal juga dengan yang namanya E bar. Nah, tadi si E barnya ketemu E bar itu sama dengan D bar 1 bah 1 tambah H2 itu sama dengan 1. Buat jawaban yang B. Itu buat soal yang buat persamaan difference OD2. Ini kalau kalian misalnya nggak ngerti dulu, nggak apa-apa karena belum belajar juga ya di kelas. Hmm, 3. Atau ada yang mau ditanyakan nggak? Nomor 3. Apa lanjut aja? Apa, apa lanjut ke soal yang the demand function itu P sama dengan 85 dikurang 5x and supply function P sama dengan 3x dikurang 35. Calculate the equilibrium price and quantity demand. Also calculate consumer surplus. Jadi karena ini merupakan apa ujian atau mata kuliah matematika lanjutan, kalian carinya itu harus pakai cara matematika ya, jangan langsung kayak cara cara biasa kita gunakan di praktikum atau di kelas gitu. Nah karena eh, ini soal yang consumer surplus itu maksud si dosen itu kita nyuruh nyuruh kita buat cari consumer surplusnya dengan menggunakan integral gitu. Nah, ini kita bikin dulu si P, eh si P. Hmm, ini sama dengan ini apa ya? Demand function berarti PD tambah S sama dengan dikurang 5. Calculate the equilibrium price and quantity. Jadi berarti kalau equilibrium itu S ini berarti dikurang S sendiri 3x kurang 5. Ini berarti minus 8s sama dengan ini 100 minus 100 berapa? Minus 120 benar. Ya benar. Terus bentar. Itu 120 X sama dengan 15 atau sama dengan Q deh. Sama dengan Q. Ini setengah X sama dengan 15. Berarti Q-nya udah diketahui, price-nya sama dengan ini PS sama dengan ini kurang X berarti sama dengan kurang 5 kali 15. Jadi DE cek PB itu sama dengan 85 dikurang 75 itu sama dengan 10. Terus di si quantity equilibrium dan si price equilibrium. Terus kita diminta buat menghitung consumer surplus. Jadi si consumer surplus kalau menggunakan integral itu sebenarnya dari menuju QE itu eh kali F hmm, FX eh FQ
Q, B, Q. Itu ditambah E, berarti sama dengan integral dari, tadi kuantitinya 11 menuju dikali FQD, fungsi dari Q. Ini apa fungsi inverse-nya ya? Gimana? Ini kan awalnya kan ini sama dengan uh, kalau si inverse berarti si A minus ini si inverse. Karena di sini udah berbentuk inverse, berarti kita tinggal masukin aja. Jadi di sini berarti dari kurang 5x. Jangan x nih, ganti Q. Ganti saja. Ini ditambah dikali Q. Ini seringan itu kalau dari 5 menuju 15 itu sama dengan bentar, langsung aja. Ini kalau dari 85 itu kan x, x. Nah, ini pakai yang n itu n dikurang x lagi ini n lagi dikurang 5q, berarti integral dari 5q itu si 5 dikurangi 2 dari 0 menuju 15. Ditambah PE-nya 10 berarti 150. Nah, 150 berarti sama dengan 18. Bentar. Si sama dengan dikurangi 5 kali 12 kuadrat kali 2 itu dikurangi 0 ditambah 150. Jadi 150 sama dengan 5 kali 15 itu 12 dikurangi ini 11 dikurangi terus ditambah 100. Hmm, ini dikurangi 11,25 bagi 2 itu 6,5 terus 1 terus kan 5 6 2 jawaban dari soal tentang consumer surplus. Nanti kalau misalnya ditanya producer surplus, kalian pakai yang fungsi supply. Dari sini aman? Apakah ada yang mau ditanyakan? Aman, Kak. Atau 1, 2, 3 aman? Aman, Kak. Oke, kalau aman mungkin itu ya spread ini. Semoga nanti UTS-nya nggak susah-susah aman, sama semoga UTS-nya lancar dan nilainya bisa memuaskan juga. Terus kalau misalnya kalian jangan lupa bentuk dari form itu apa, bentuk dari definite solution itu apa, bentuk dari general solution itu apa. Karena jaga nanti kalau misalnya kalian ujiannya itu closed book, terus integral sama sifat-sifat integral jangan lupa juga. Terus kalau misalnya kalian nanti mengerjakan persamaan difference, itu urutannya selalu ubah dulu ke bentuk general form,
terus cari solusinya, baik itu kalian pakai definite solution atau general solution. Mungkin itu aja dari aku. Aku kembalikan ke Rani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wildan yang udah menyempatkan waktunya untuk mengajar dan juga teman-teman yang udah stay sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna untuk teman-teman nanti kerjain UTS Natlan. Semoga materinya dapat membantu teman-teman belajar dan sukses untuk UTS ini. Terima kasih teman-teman. Boleh live ya. Terima kasih Kak Wildan. Thank you ya. Thank you Kak Wildan, thank you Rani dan Chance.